Baik, contoh surah At-Taubah halaman 190, surah At-Taubah ayat 25, surah At-Taubah ayat 25. Baik, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawadhina katsiran wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Allah. Baik, masih Mas Toto, laqad nasarakum. Laqad sungguh nasarakumullah, Allah telah menolong kepada kalian orang mukmin fi mawadina, pada medan-medan peperangan, kasirah yang banyak, wa yauma, dan ingatlah pada hari perang Hunain, lembah antara Mekah dan Taif, is akzabatkum, tak kala telah menakjubkan kalian, kasratukum, banyaknya jumlah kalian sehingga kalian sombong, falam, maka tidak tufni, bermanfaat jumlah yang banyak itu, angkum, bagi kalian, syai'an, sedikit pun, wadhaqat, dan terasa sempit, alaikumu ardu, bagi kalian bumi, bima rohubat, dengan keluasan kelebaran bumi, summa, kemudian walaitum, kalian berpaling, mudabirina, menjadi orang-orang yang mundur, lari ke belakang. Pak Andra dibaca terjemah bebas ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahnya yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlahmu yang besar. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Rabi bin As radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata saat perang Hunain, kita sekarang tidak mungkin kalah, jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan. Ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Baik, tuh ya kan, Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkan kapal Titanic ini, akhirnya malah tenggelam. Orang mukmin aja kepleset, apalagi orang yang ayo jangan merasa enjoy pada zona nyaman. Justru ujian terberat itu manusia dalam keadaan senang apa sengsara, Mas? Itu betul, berat sekali itu. Ya Maris ya, orang diuji nggak makan, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kuat Mas? Ketika beduk maghrib, waktu maghrib, Allahu Akbar, itu sajian buka puasa di meja, ya kan, di tempatnya Mas Toto kan kayak gitu. Ada cendol, sekolah, apa segala macam, ya kan. Nah, terus padahal jeda waktu antara buka puasa sama azan maghrib berapa tuh? Paling cuma 10 menit atau 15 menit. Banyak yang ketinggalan. Tepar digoda oleh makanan, betul? Ya Allah ya Karim. Padahal kalau kita jujur, makan kurma itu benar-benar 3 butir aja, 3 biji aja ya kayak kenyang. Akan tetapi kan melihat apa namanya es campur Garut, es goreng, betul? Nggak tahan. Itu sudah dari sononya. Orang kalau ini indikasinya, orang kalau ada azan berangkat ke masjid, insya Allah itu tanda-tanda benar-benar orang imannya kuat. Itu aja. Orang yang imannya kuat itu ketika ada azan berangkat ke masjid. Kenapa? Karena mengalahkan apa-apa yang di luar sono. Nah ini jangankan ninggalin, tergoda. Kalau sudah tergoda kalah apa enggak itu Mas? Kalah dengan apa? Gorengan. Ini ada gorengan. Semuanya udah pada tahu lah. Rasulullah itu kalau berbuka dimulai dengan apa Mas Toto? Teorinya, ya kan? Prakteknya minum es terus gorengan. Ini anak saya biasanya kalau puasa itu, ini kurma itu banyak lah. Bapak-bapak saya yakin model kurma apa aja saya yakin punya itu. Mulai Pak Ajwa terus Sukari ya Pak Haji Gunawan ada semuanya, tapi yakin Pak Haji Gunawan makan kurma atau makan banyak gorengan. Nah itu lain soal.
Yo, itu makan sukari aja, sukari itu kan gede, agak basah. 3 aja, nggak usah 3, 2 aja udah. Nggak kenyang habis itu berangkat ke masjid sambil minum azan. Teorinya, prakteknya, benar banget itu. Kecuali orang-orang yang hebat itu, ya Allah ya Karim. Maka disiasati di masjid itu buka bersama. Gimana Mas Wawan? Mas Toto, setuju apa enggak? Ini orang mukmin. Ketika pasukannya banyak, bahwa tidak ada yang bisa menaik kita. Wah, malah kalah. Lari itu kan. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati di zonanya aman. Ini surah Ali Imran enggak maju-maju padahal ya kan muter-muter dulu. Enggak apa-apa ya, silakan Pak Den. Surah Al-Ma'raf, surah Al-Ma'raf. Ya. Baik, kita tengok surah Al-Mulk ayat 16-17. Surah Al-Mulk itu adalah surah yang ke-78. Halamannya halaman 563 ayat 17-18. Ya, 16-17. Baik, saya baca. Mohon untuk tidak diikuti saja baca, nanti Mas Toto dibaca terjemah bebas saja. Langsung aja Mas Toto, terjemah bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16-17. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Baik, alhamdulillah. Ini berarti radarnya Pak Denizal itu cakep. Artinya mampu mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kebiasaan dari para mufassir atau ulama ahli tafsir, itu biasanya ayat dikaitkan dengan ayat yang ada hubungannya. Itu ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Terus ayat surah Al-A'raf tadi ayat 99 kita kaitkan dengan surah At-Taubah ayat 25, ya kan? Ketika jumlah itu besar, seolah-olah nggak ada yang lain, malah kalah. Jangankan orang yang tidak beriman, yang beriman aja kepleset, tapi tetap beriman. Itu tingkat kehati-hatian yang tinggi kita perlukan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.